selamat pagi anak-anakku dan Bapak Ibu guru semuanya yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anakku dan Ibu Bapak Ibu guru semuanya, apa kabar semuanya? Kami yakin kalian semua dan Bapak Ibu guru dalam keadaan sehat. Semua itu karena anugerah dan kasih Tuhan. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih buat hari baru ini. Bapa, kami menyerahkan segala rencana kami ke dalam rencana dan kehendak-Mu. Sertailah perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Jauhkanlah kami dari mara bahaya. Cukupkanlah apa yang menjadi berkat dan bagian kami masing-masing. Kami percaya Bapa, kemana kaki ini melangkah dan apa yang tangan ini perbuat, Engkau yang menyertai, melindungi, dan membuatnya berhasil. Inilah doa syukur kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami memuji dan memuliakan. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Anak-anakku, pada pagi hari ini firman adalah tentang terang menjadi terang. Bagaimana kamu bisa menjadi terang? Marilah kita dengarkan sebuah dongeng berikut ini. Di sebuah hutan, ada seorang bapak yang pekerjaannya sehari-hari adalah memotong pohon bambu. Dia hidup hanya bersama dengan istrinya. Rumahnya itu sederhana sekali, bahkan sangat sederhana, yang atapnya itu ada lubangnya. Karena apa? Karena sederhananya. Lalu pada suatu hari, bapak pemotong bambu setiap hari seperti hari-hari biasa, dia datang untuk memotong bambu. Tetapi anak-anak, ketika dia melihat ada satu pohon bambu yang bersinar, bapak pemotong bambu tersebut kaget banget. Lalu didekatinya, sinarnya semakin terang. Lalu bapak pemotong bambu itu memotong bambu dengan perlahan-lahan. Ketika pohon bambu itu dipotong, muncullah seorang gadis kecil mungil sebesar ibu jari dengan sinar yang terang seperti ini. Anak-anakku, lihat betapa kecilnya seorang gadis tadi itu, tetapi dia begitu terang, menyinar, menyilaukan mata. Akhirnya bapak pemotong bambu tadi membawanya pulang. Di telapak tangannya lalu ditutup dan dibawalah pulang. Anak-anakku, sesampai di depan rumah, bapak pemotong bambu tadi berteriak-teriak memanggil istrinya. Istriku, istriku, cepat bukakan pintu. Lalu istrinya dengan tergesa-gesa dari dalam rumah, dia membukakan pintu. Sebelum telapak tangan bapak pemotong bambu dibuka, waktu bapak pemotong bambu masuk,
sinar itu menyala terang di dalam rumahnya. Lalu istri bapak pemotong bambu tersebut kaget. Loh, ada apa ini? Kok sinarnya terang sekali? Lalu bapak pemotong bambu bilang, istriku, lihatlah di telapak tanganku. Dibukanya pelan-pelan telapak tangan bapak pemotong bambu, dan terlihatlah seorang gadis mungil cantik dan bersinar terang. Istrinya tersenyum, "Hai Pak, cantik banget anak ini." Lalu istrinya membawa sebuah kain, ditutupnya gadis kecil ini dengan kain. Ketika gadis kecil tadi yang sebesar jempol itu ditutup dengan kain, tiba-tiba datanglah angin yang kencang sekali. Nah, lalu gadis kecil tersebut menjadilah seorang bayi mungil. Bayi mungil yang cantik, lucu, dan menggemaskan. Anak-anakku, setelah itu hiduplah bapak pemotong bambu dan juga istrinya serta anaknya setiap hari hidup bahagia. Tetapi belum diberi nama. Putri kecilnya tadi, putri bayinya tadi diberi nama Cahaya Bulan. Anak-anakku, setiap hari bapak pemotong bambu tetap saja setiap hari bekerja menjadi pemotong bambu. Tetapi alangkah terkejutnya dari hari ke hari, karena bapak pemotong bambu ketika memotong bambu, dia selalu menemukan koin-koin emas. Lalu dibawanya pulang, dan koin-koin emas itu dibelanjakan oleh istrinya untuk makan, untuk minum, dan untuk membangun sebuah pondok yang indah. Yang tadinya pondok sederhana, sekarang menjadi pondok yang indah. Lalu dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan bulan ke bulan, lalu bayi tersebut akhirnya menjadi seorang remaja kecil yang cantik jelita. Seperti ini. Nah, menjadi seorang yang cantik jelita. Dan kecantikannya itu tersebar di seluruh desa tersebut. Anak-anakku, banyak pemuda yang datang untuk melamar, ingin menikahinya. Tetapi ada 5 pemuda yang gencar sekali datang untuk menikahinya. Lalu putri Cahaya Bulan tersebut menemui mereka pemuda yang 5 tadi. Putri Cahaya Bulan memberikan persyaratan pada mereka masing-masing. Yang pertama adalah, kalau kamu bisa membawa mangkok yang lebih terang daripada cahayaku, maka kamu akan bisa menjadi suamiku. Lalu untuk pemuda yang kedua, dia mengatakan, kalau kamu bisa membawa sebatang pohon yang batang dan ranting-rantingnya terbuat dari emas dan menyala lebih dari sinarku, silakan kamu boleh menjadi suamiku. Dan yang ketiga, anak-anak, kalau kamu bisa membawa jubah tikus api, maka kamu juga bisa menjadi suamiku. Lalu pemuda yang keempat sudah deg-degan, anak-anak, ya, apa aku disuruh apa ini? Lalu putri tersebut bilang, hai pemuda yang keempat, kalau kamu bisa membawa permata 7 warna dari kepala naga, kamu boleh menjadi suamiku. Dan yang terakhir, pemuda yang kelima diberi syarat seperti ini. Kamu boleh menjadi suamiku, tetapi kamu harus membawa burung layang-layang yang membawa cangkang emas untukku. Lalu mereka pergi, anak-anak. Mereka pergi untuk mencari syarat-syarat tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah mereka berlima bisa?
melakukan persyaratan tersebut? Pasti anak-anak sudah tahu. Tidak bisa kan? Karena susah banget ya. Dan akhirnya anak-anak, dari hari ke hari Putri Cahaya Bulan tidak menikah dengan siapa-siapa. Ketika suatu malam Putri Cahaya Bulan itu ada di bawah gudang, dia lalu diem sambil menangis meneteskan air mata. Apa yang terjadi anak-anak? Dia menangis, dia diem dan menangis terus. Ketika ayahnya mencari dia, "Cahaya Bulan, di mana kamu?" Ternyata sang bapak pemotong kayu tadi menemukan dia di bawah gudang. Lalu bapak pemotong kayu dengan kasihnya memeluk Putri Cahaya Bulan, bertanya, "Kenapa anakku? Kenapa kamu menangis?" Ternyata Putri Cahaya Bulan bilang, "Ayah, ini saatnya. Aku harus kembali." "Hah? Kembali kemana anakku?" "Ayah, aku akan dijemput oleh semua pasukan bulan untuk menjemput aku." Dengan berat hati anak-anak, ketika itu malam-malam, lalu terdengarlah suara musik yang mengalun dengan sangat indahnya. Tiba-tiba Putri Cahaya Bulan tersedot dengan musik tersebut. Dia keluar dari tempat gudang tersebut, lalu diikuti oleh ayahnya dan ibunya. "Hai Cahaya Bulan, kemana kamu akan pergi?" Ternyata ketika di atas sudah ada kereta datang menjemputnya bersama peri-peri bulan. Mereka lalu memberikan baju kepada Putri Cahaya Bulan yang berwarna putih, bercahaya sangat indah. Lalu Putri Cahaya Bulan berpamitan kepada ayah dan ibunya. "Ayah, ibu, maafkan aku. Karena selama aku di bulan, aku bosan. Lalu aku turun ke bumi, berjalan-jalan, dan aku tersesat di sebuah batang pohon bambu dan ditemukan oleh ayah. Sejak aku pergi dari sana, makanya sinar bulan redup dan tidak ada karena tidak ada aku." Akhirnya anak-anakku, ayah dan ibunya merelakan Putri Cahaya Bulan untuk kembali ke bulan. Putri Cahaya Bulan berpesan kepada ayah dan ibu, "Kalau ayah dan ibu rindu sama aku, lihatlah ke langit di atas pada malam hari dan aku akan bersinar, menyinari ayah dan ibu. Itu bukti kasih sayangku kepada ayah dan ibu." Nah anak-anakku, akhirnya Putri Cahaya Bulan pergi ke langit dan saat itu bulan menjadi terang. Dan itu pada saat itu adalah tanggal 15 yang disebut bulan purnama. Anak-anakku, itulah cerita tentang Putri Cahaya Bulan yang datang ke bumi. Dia juga menjadi berkat, yaitu bagi orang tuanya, yaitu bapak dan ibu pemotong kayu, dan juga Putri Cahaya Bulan dari hari ke hari adalah menjadi berkat bagi kita semua untuk menerangi kita pada saat malam hari. Cerita Putri Cahaya Bulan sampai di situ. Anak-anak, satu pertanyaan buat kalian, bagaimanakah kalian akan menjadi terang? Jawabannya, bukan kita menyalakan lilin yang banyak supaya terang, atau kita menyalakan api, bukan. Tetapi jadilah berkat. Kalau kalian di rumah, jadilah berkat bagi kedua orang tuamu dan saudara-saudaramu. Kalau kalian di sekolah, jadilah berkat bagi teman-temanmu, juga bapak ibu guru. Kalau kalian ada di sekitar lingkungan masing-masing, jadilah berkat bagi sesama. Lalu bagaimana untuk menjadi berkat? Tidak perlu yang besar seperti Putri Cahaya Bulan. Kalau di rumah,
menurutlah apa yang dikatakan kedua orang tuamu. Kalau di sekolah, menurutlah kepada apa yang diajarkan oleh bapak ibu guru. Dan kalau di lingkungan sekitar, jadilah kalian mentaati semua peraturan lingkungan kamu. Demikian anak-anakku, renungan pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur dan memuliakan hanya kepadamu. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih buat hari ini karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu sebagai penuntun langkah kaki kami, dan jadikanlah firman-Mu untuk menerangi roh kami, jiwa kami, perbuatan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala kegiatan pada pagi hari ini kami persembahkan di dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Selamat belajar dan sehat selalu.